Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, pertemuan ke-6 tentang pengantar farmakoekonomi bersama saya Apoteker Cynthia. Beberapa referensi yang bisa teman-teman baca ya dari Karen L. Raskati dengan judul Essential of Pharmacoeconomic, kemudian ada dari Kemenkes Pedoman Farmakoekonomi, dan ada dari Prof. Trimurti Andayani dengan judul Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi. Baik, pendahuluannya ya, adanya keterbatasan sumber daya dan dana ya, namun kebutuhan terus meningkat khususnya pada sumber daya manusia, fasilitas, peralatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan khususnya yang ada di Indonesia ya. Nah, karena adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka kita perlu membuat prioritas ya, dan memilih prioritas mana yang akan didahulukan ya terhadap terapi, terutama obat agar efisien dan objektif, efektif ya terutamanya ya. Kemudian menurut data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2009 pada saat itu ya, dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas yang berlaku di Indonesia saat itu ya, Jamkesmas dan atau Jamkesda itu proporsi biaya obat dialokasikan maksimal sekitar 30% dari biaya perawatan kesehatan ya. Namun pada kenyataannya saat itu ya, konsumsi obat nasional mencapai 40% dari belanja kesehatan secara keseluruhan dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia ya. Maka dari itu ya, peningkatan efektivitas biaya obat bahkan di tingkat, tidak hanya di tingkat pusat ya, pusat di Jakarta ya, tapi di tingkat pemerintah daerah dan atau tingkat lokal seperti di rumah sakit. Nah, pada ujungnya akan memberikan dampak yang berarti ya jika dia memberlakukan peningkatan efektivitas biaya obat tadi ya terhadap efisiensi dari biaya perawatan kesehatan secara nasional ya. Dengan caranya dengan apa? Dengan melakukan pendekatan farmakoekonomi ya. Tadi diharapkan peningkatan efisiensi biaya perawatan kesehatan nasional ini akan dicapai secara maksimal. Ya, harapannya seperti itu. Inilah asal muasalnya ya, kenapa penelitian farmakoekonomi itu penting untuk dilakukan ya. Berbeda dengan yang ada di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu sebutnya adalah Health Technology Assessment atau HTA, yang mana farmakoekonomi ini merupakan salah satu yang ada di dalamnya ya. Nah, farmakoekonomi ini merupakan kajian ya yang rutin dilakukan di luar negeri, terutama ketika akan memasukkan suatu obat ke dalam formularium mereka, atau bahkan ketika suatu obat baru gitu ya akan masuk di negaranya, itu harus lulus dulu uji farmakoekonomi baru bisa masuk gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih belum berlaku hal seperti itu, yang belum belum ada aturan resminya gitu yang seperti itu. Jadi itu masih atas inisiatif dari biasanya rumah sakit maupun dari pemerintahan ya, terutama di era JKN ini studi atau jaminan kesehatan nasional ya. Kalau dulu kan Jamkesmas ya, Jamkesda. Kalau sekarang JKN, jaminan kesehatan nasional, farmakoekonomi ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena tadi supaya kita bisa uh, lebih efektif dan efisien dalam pemilihan terapi khususnya obat-obatan ya. Prioritas pelaksanaan kajian farmakoekonomi terutama pada penyakit-penyakit yang mempunyai dampak besar terhadap biaya kesehatan. Contohnya pada penyakit kanker, kemudian penyakit seperti gagal ginjal, talasemia, itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Jadi ketika kita akan memilih mana yang obat yang penting ya, kita untuk bisa tahu mana nih obat yang efektif tapi juga efisien untuk si pasiennya gitu, supaya paling tidak menekan biaya perawatannya ya. Kajian farmakoekonomi dilakukan untuk mengidentifikasi obat yang menawarkan efektivitas atau effectiveness lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah, sehingga secara signifikan akan memberikan efektivitas biaya yang tinggi pula. Farmakoekonomi ini secara definisi adalah bagian dari evaluasi ekonomi kesehatan ya.
pada pelayanan kefarmasian khususnya pada obat, alkes, dan intervensi kesehatan ya. Jadi farmakoekonomi ini nggak terbatas pada obat-obatan saja, tapi juga bisa pada alkes ya, kemudian pada intervensi kesehatan juga ya. Farmakoekonomi merupakan deskripsi ya, bisa berupa deskripsi dan bisa juga berupa analisis biaya terapi pada masyarakat atau sistem pelayanan kesehatan yang ada ya. Farmakoekonomi ini mempertimbangkan hasil pengobatan atau outcomes atau efektivitasnya ya. Bisa dilihat dari misalkan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi, penurunan glukosa darah pada pasien diabetes, hilangnya infeksi pada kasus penyakit infeksi dan seterusnya ya. Sekaligus juga mempertimbangkan hasil dari biaya atau mempertimbangkan biayanya atau cost-nya ya. Nah, farmakoekonomi ini adalah alat bantu yang pertama itu untuk menentukan prioritas khususnya pada obat yang efektif dengan biaya yang efisien ya. Ini dapat membantu pemilihan obat yang rasional ya. Harapannya obat-obatan yang dipilih dan yang diberikan ke pasien itu benar-benar obat yang tidak hanya sekadar murah tapi juga yang paling efektif ya. Pemilihan pengobatan yang terbaik dengan mengeliminasi terapi yang kurang tepat atau terapi yang tidak dibutuhkan ya. Jadi dengan adanya kajian farmakoekonomi ini kita akan membandingkan dua alternatif atau lebih, misalkan antara obat A dan obat B atau antara intervensi A dan intervensi B gitu ya, sehingga kita tahu gitu ya apakah obat dengan efektivitas yang tinggi dan harga yang tinggi itu worth it nggak untuk menggantikan misalkan obat yang efektivitasnya lebih rendah dan biayanya lebih rendah pula gitu ya. Jangan sampai kita memilih obat yang efektivitasnya rendah tapi biayanya mahal seperti itu. Jadi pada terapi-terapi yang kurang tepat atau yang tidak dibutuhkan itu bisa dieliminasi, dan ini sangat membantu penekanan biaya pada program jaminan kesehatan nasional ya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan membandingkan total biaya dan keluaran atau outcome atau efektivitas tadi ya dari suatu pilihan terapi untuk menetapkan pilihan atau alternatif mana yang memberikan keluaran atau efektivitas yang optimal per rupiah yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan tetap mempertahankan kualitas ya. Kemudian eh, iya, kita kita tidak hanya melihat tadi ya, melihat obat dengan biaya yang paling murah, tapi juga tetap mempertahankan kualitas dari si obatnya dengan melihat efektivitasnya tadi ya. Kemudian yang kelima adalah melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang murah dan tidak berkualitas. Jangan sampai eh, obatnya efektivitasnya rendah, biayanya tinggi gitu ya, ataupun misalkan efektivitasnya rendah, biayanya juga rendah, itu yang perlu kita kaji ulang ya. Nah, farmakoekonomi ini dapat menjawab yang pertama, apakah suatu obat yang baru ya dapat ditambahkan ke dalam formularium, entah itu obat yang memang benar-benar baru ataupun obat yang sebelumnya itu belum masuk ke dalam formularium dan ingin kita masukkan ke dalam formularium rumah sakit ya. Formularium itu adalah berisi berisi list atau daftar obat-obatan yang digunakan ada atau disediakan di suatu rumah sakit. Nah, biasanya ada komite farmasi ya dan terapi ya atau KFT, itu nanti mereka akan eh, berdiskusi gitu ya, obat-obatan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit mereka. Setiap rumah sakit itu punya formulariumnya masing-masing dan berbeda-beda biasanya tergantung kebutuhan dari si rumah sakitnya. Nah, ketika akan memasukkan suatu obat ke dalam list formularium mereka, mereka akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satunya yang perlu dipertimbangkan adalah kajian farmakoekonominya ya. Misalkan kalau di beberapa rumah sakit besar di Indonesia seperti Rumah Sakit Kanker Darmais yang ada di Jakarta, kemudian juga RSCM, itu biasanya mereka melakukan kajian farmakoekonomi sebelum memasukkan suatu obat ke dalam formularium mereka. Entah itu obatnya sudah lama beredar di pasaran, namun akan dimasukkan ke dalam formularium, dia akan melakukan kajian farmakoekonomi dulu. Apakah obat yang akan dimasukkan itu efektif dan efisien
ya. Atau misalkan obat yang benar-benar baru ada gitu ya, dibandingkan dengan obat standar yang sudah ada, itu dilakukan kajian farmakoekonomi seperti itu. Nah, kalau di luar negeri seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hal ini sudah lama dilakukan, bahkan oleh bahkan bukan dalam tingkat rumah sakit tapi tingkat nasional ya. Sebelum dia masuk obat itu ke dalam negaranya gitu ya, dia biasanya akan melakukan kajian farmakoekonomi dulu atau HTA, Health Technology Assessment dulu. Apakah obat ini rasional untuk dimasukkan ke negaranya secara kajian keilmuan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah suatu pelayanan farmasi yang baru dapat diterapkan ya. Kemudian bagaimana pengaruh pemberian obat yang berbeda, misalkan obat A dan obat B terhadap kualitas hidup pasien ya, yang terkait dengan kesehatan atau health related quality of life pasien. Jadi efektivitas itu nggak hanya diukur dari tadi ya, misalkan unit alamiah seperti penurunan tekanan darah, penurunan kolesterol, penurunan gula darah, hilangnya infeksi, turunnya demam dan sebagainya. Tapi efektivitas itu juga bisa dilihat dari peningkatan kualitas hidup si pasiennya, ya. Kemudian yang keempat, apakah rencana pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi itu cost benefit ya. Ada manfaat biayanya gitu ya, ada biaya manfaatnya. Jadi kalau cost benefit ini biasanya terkait dengan intervensi kesehatan. Kayak tadi ya, bagaimana perbandingan antara pemberian imunisasi dengan tanpa imunisasi, misalkan pemberian vaksinasi dengan tanpa vaksinasi. Gimana nih cost benefitnya? Apakah worth it? Apakah efisien dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin masalah farmakoekonomi atau evaluasi ekonomi kesehatan atau HTA, itu kita uh, tidak bisa lepas dari yang namanya perspektif. Wajib hukumnya kita tahu kita akan menghitung biaya itu berdasarkan perspektif siapa gitu. Perspektif secara definisi adalah sudut pandang yang dipertimbangkan pada analisis ekonomi kesehatan ya, khususnya yang mempengaruhi outcome atau keluaran atau efektivitas tadi, dan cost atau biaya yang paling relevan. Jadi perspektifnya itu sudut pandang dari siapa biaya itu dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan biaya, siapa yang mengeluarkan uangnya, itu adalah disebut dengan perspektif. Baik, kemudian perspektif yang dipilih akan menentukan komponen biaya yang harus disertakan ya. Menurut beberapa literatur ya, perspektif itu dibedakan menjadi 4. Ada perspektif provider atau kelembagaan, yaitu contohnya perspektif dari si fasilitas pelayanan kesehatannya, yaitu rumah sakit, misalkan puskesmas, klinik dan seterusnya, dan perspektif dari pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, perspektif dari pasien atau perspektif dari individunya, yaitu si pasien, misalkan ketika si pasien itu yang mengeluarkan biaya kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif payer atau pembayar, yaitu perspektif dari yang membayarkan, orang yang membayarkan biaya kesehatannya, misalkan seperti asuransi kesehatan ya. Kemudian misalnya kalau dari perspektif si kayak pemerintah yang membayarkan biaya uh, pada penyakit COVID-19 saat ini kan masih semuanya masih di cover oleh pemerintah ya. Kemudian yang keempat ada perspektif societal atau perspektif dari masyarakat ya. Nah, ini adalah tabel jenis biaya ya, jenis komponen biaya menurut perspektifnya. Ini diambil dari bukunya Raskati et al. Dan Safi 2011 ya. Uh, ini diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan ya dalam pedoman farmakoekonomi. Tanda plus ini disertakan, kemudian tanda plus minus itu disertakan kalau ada. Nah, kalau yang minus ini adalah yang tidak disertakan ya. Komponen biaya itu ada biaya langsung ya. Biaya langsung itu ada biaya langsung medis dan non medis. Kemudian ada juga biaya tidak langsung ya, dan ada juga biaya nirwujud atau yang tidak teraba ya. Nah,
beda-beda perspektifnya, maka komponen biaya yang dihitung juga akan berbeda-beda. Misalnya, pada perspektif masyarakat ya, komponen biaya yang dihitung itu biasanya adalah biaya langsung medis yang bagian biaya pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan lainnya, biaya transportasi, biaya pelayanan informal atau tambahan, serta biaya tidak langsung yaitu biaya hilangnya produktivitas ya. Tapi kalau biaya cost sharing pasien itu biasanya tidak dihitung karena yang mengeluarkan uang untuk cost sharing itu adalah si pasiennya. Maka biaya cost sharing itu hanya ada di perspektif pasien saja gitu ya. Kemudian jika kita menghitungnya itu menghitung biaya berdasarkan perspektif pasien, maka komponen biaya yang bisa kita hitung itu adalah biaya langsung medis ya, bisa secara keseluruhan mulai dari biaya pelayanan kesehatan lainnya ini kalau ada, dan biaya cost sharing. Misalnya cost sharing itu seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, kalau misalkan si pasiennya itu dia ditanggung oleh asuransi kesehatan, baik itu yang sosial maupun yang swasta, yang JKN maupun yang swasta ya misalnya. Nah, ketika dia memanfaatkan pelayanan kesehatan ya, misalkan tidak semua ditanggung oleh asuransi. Ada beberapa item yang tidak ditanggung. Misalkan ada beberapa obat yang tidak ditanggung oleh si asuransi. Maka si pasien itu dia akan mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk membayar obat tersebut. Nah, itulah yang namanya cost sharing gitu ya. Kemudian biaya langsung non medis seperti biaya transportasi ini disertakan juga bila ada. Kemudian dan biaya hilangnya produktivitas ya, atau biaya tidak langsung. Nah, ini karena biaya hilangnya produktivitas itu terkait dengan produktivitas dari si pasiennya, maka biasanya dia adanya hanya di perspektif pasien dan masyarakat saja ya, karena Yankes kan nggak ngeluarin uang untuk hilangnya produktivitas si pasien. Payer juga nggak menanggung biaya hilangnya produktivitas dari si pasien gitu ya. Maka memang beda-beda perspektifnya, maka akan berbeda-beda pula komponen biaya yang akan dihitung gitu ya. Bahkan misalkan pun kita menggunakan perspektif pasien pun, tidak semua yang ada tanda plusnya ini kemungkinan bisa kita ukur ya. Misalnya ternyata yang bisa saya ukur hanya biaya langsung medisnya saja, ya sudah, berarti yang kalian ukur hanya biaya langsung medisnya, karena misalnya kalian menggunakan data retrospektif sehingga tidak bisa bertanya terkait dengan produktivitas atau penghasilannya selama dia hilangnya penghasilan selama dia sakit, seperti itu ya. Kemudian biaya atau biaya peluang atau opportunity cost ya didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang ya. Dalam pandangan para ahli farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekedar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh si pasien itu sendiri ya. Nah, kategori biaya menurut Budman et al. Tahun 2005 ya, ada biaya medis langsung atau direct medical cost, adalah biaya yang paling sering diukur merupakan input yang digunakan secara langsung untuk memberikan terapi. Contohnya biaya obat, dokter, perawat, perawatan, akomodasi, IGD dan seterusnya ya. Kemudian biaya non medis langsung atau direct non-medical cost ini adalah biaya untuk pasien atau keluarga pasien yang terkait langsung dengan perawatan medis tapi tidak langsung terkait dengan terapinya. Misalnya biaya transportasi dari si pasien atau keluarga pasien dari rumah ke rumah sakit, itu berapa biaya yang dibutuhkan, atau biaya menginap keluarga pasien entah di hotel entah di kos-kosan untuk menunggu si pasiennya misalnya. Kemudian biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang disebabkan hilangnya produktivitas karena penyakit atau kematian yang dialami oleh pasien. Misalnya pasiennya ini profesinya adalah pedagang, yang paling gampangnya ya, pedagang. Ketika dia
sakit dan tidak bekerja, ya misalkan dia sakit dan tidak bekerja selama 1 hari, itu selama 1 hari itu jika seandainya dia sehat dan dia berdagang, dia akan memperoleh omset eh, misalnya sekitar 1 juta dalam 1 hari itu. Maka 1 juta itu adalah biaya hilangnya produktivitas, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya si pasiennya itu pekerja, karyawan gitu ya. Kalau karyawan kan ada yang apa namanya? Ada yang eh, sakit itu dipotong gaji mungkin ada, tapi sebagian besar kalau sakit itu tidak dipotong gaji ya. Nah, namun dia kan tidak bekerja tuh. Misalkan 1 hari kerjanya itu 8 jam. Maka ada 8 jam produktivitas dia yang hilang, ya kan? Nah, itu bisa dikonversi ke dalam rupiah gitu. Ya, misalkan dari gajinya berapa, kemudian dibagi dengan 30 hari, itu adalah gaji dia sehari, kemudian per hari itu misalkan berapa rupiah, nah dikali dengan total berapa hari dia tidak masuk karena sakit. Contohnya seperti itu adalah biaya hilangnya produktivitas ya. Kemudian yang keempat adalah biaya tidak teraba atau intangible cost ya. Eh, Antara lain biaya untuk nyeri, sakit, cemas atau lemah yang terjadi karena penyakit atau terapi suatu penyakit. Jadi eh, memang nyeri, sakit, cemas, lemah itu sulit dilakukan ketika kita harus mengkonversikannya ke dalam nilai rupiah. Jadi agak agak sulit ya untuk dirupiahkan. Nah, ini adalah contoh kategori biaya ya menurut Bootman et al. Tadi 2005 ya, tadi beberapa sudah saya sampaikan juga ya. Biaya tidak langsung tadi selain biaya hilangnya produktivitas, ada juga produktivitas dari caregiver yang tidak terbayarkan dan juga produktivitas yang hilang karena mortalitas diri atau kematian. Kemudian persamaan dari kajian farmakoekonomi dasar ya menurut Raskati, eh, adanya cost atau biaya ya. Biaya ini harus kita keluarkan untuk kita bisa memperoleh obat atau pelayanan kefarmasian. Nah, obat atau pelayanan kefarmasian ini nantinya akan dikonsumsi oleh pasien sehingga harapannya nanti si pasien itu mendapatkan efektivitas dari obatnya. Ya, outcomes-nya yaitu bisa berupa tergantung penyakitnya. Misalkan kalau dia sakitnya hipertensi, maka harapannya tekanan darahnya turun menjadi normal misalnya. Gula darahnya normal, kemudian demamnya hilang, batuknya hilang, sesaknya hilang dan seterusnya ya. Oke, cost atau biaya itu tadi untuk mendapatkan produk atau obat atau pelayanan kefarmasian. Kemudian obatnya atau pelayanan farmasi tadi yang diterima oleh pasien. Kemudian outcome atau keluaran hasil terapi dapat berupa unit alamiah seperti tadi ya, penurunan tekanan darah, penurunan gula darah, penurunan suhu tubuh, kemudian hilangnya nyeri, sesak dan seterusnya. Manfaat dan utilitas. Kalau utilitas ini kalau dalam farmakoekonomi ini berkaitan dengan kualitas hidup si pasien ya. Jika yang dihitung atau dianalisis hanya biaya saja atau cost-nya saja tanpa kita mengukur outcome-nya, maka disebut dengan cost analysis ya. Jika yang diukur atau dianalisis hanya outcome-nya atau efektivitasnya ya, tanpa kita menghitung biaya, maka disebutnya dengan outcome analysis atau studi klinis atau efek analisis efektivitas misalnya atau analisis kualitas hidup misalnya ya. Nah, pada studi farmakoekonomi, baik cost atau biaya maupun outcomes-nya itu dihitung secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa membedakan karakteristik evaluasi ekonomi kesehatan yang ada ya. Ini berlaku umum, termasuk juga bisa diterapkan pada farmakoekonomi ya. Ada 2 pertanyaan dulu yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah kedua alternatif biaya dan outcome itu dinilai ya secara bersama-sama ataukah tidak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah terdapat perbandingan 2 atau lebih alternatif
ya, misalkan membandingkan antara obat A dengan obat B, itu misalnya ya, iya atau tidak jawabannya. Nah, itu dulu yang kita lihat ya. Misal dari yang sini dulu ya, apakah terdapat perbandingan dua atau lebih alternatif? Misalkan apakah kita membandingkan antara obat A dengan obat B? Misalkan jawabannya tidak, saya hanya melihat obat A saja, maka lihat kolom yang atas, yang tidak ini. Perhatikan kolom yang atas ini, yang tidak ini ya. Kemudian tadi pertanyaannya selanjutnya adalah apakah kedua alternatif biaya dan outcomes dari si obat A itu dinilai? Misal jawabannya tidak, saya hanya melihat efektivitas dari obat A saja. Maka lihat yang kolom tidak, dipersempit lagi, lihat kolom yang tidak ini. Ya. Tadi dia hanya melihat obat A saja dan hanya menganalisis atau menilai efektivitasnya saja. Maka nanti judul penelitiannya adalah gambaran outcome atau gambaran efektivitas, seperti itu ya. Namun kalau misalkan yang diukur hanya biayanya saja, biaya dari obat A saja ya, maka maka judulnya adalah gambaran biaya. Gambaran biaya obat A pada pasien hipertensi misalnya gitu ya. Kalau yang outcome tadi maka gambaran efektivitas obat A pada pasien hipertensi. Contohnya seperti itu ya. Yang dilihat apa nanti kalau efektivitas pada pasien hipertensi ya tadi unit alamiahnya yaitu penurunan tekanan darah. Kemudian kalau gambaran biaya apa yang dia lihat nanti? Kalau yang dilihat dari gambaran biaya, obat A itu bukan hanya harga obat A-nya saja. Ingat, bukan harga obatnya saja, tapi biaya secara keseluruhan si pasien ketika dia mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Misalnya mulai dari biaya, tergantung tadi komponen biayanya dan perspektifnya ya. Misalkan pakai perspektif pasien, kemudian komponen yang dihitung itu adalah biaya langsung medisnya, maka yang kalian hitung itu bukan hanya harga obatnya saja ya, tapi mulai dari tadi biaya obat, biaya dokternya berapa, biaya misalkan dia pakai lab, biaya labnya berapa, misalkan dia rawat inap maka biaya akomodasinya berapa, eh, biaya perawatnya berapa, perawatannya berapa, dan seterusnya. Itu contohnya ya. Kemudian seandainya kalian hanya melihat obat A saja ya tadi ya, hanya satu obat saja, obat A saja ya, tapi kalian itu melihat eh, efektivitas dan biayanya secara sekaligus ya. Jadi obat A itu kalian langsung lihat biaya dan outcome-nya secara bersamaan, maka namanya adalah masih gambaran biaya dan outcome dari obat A pada penyakit pneumonia misalnya. Ya, jadi ketika kalian melakukan penelitian itu kalian melihat gambaran efektivitas sekaligus dengan gambaran biaya dari obat A pada pasien penyakit, misalnya penyakit pneumonia seperti itu. Nah, biasanya pada penelitian mahasiswa yang baik itu karya tulis ilmiah maupun skripsi ya, mereka mengajukan judul pada tahap deskripsi atau gambaran ini saja itu sudah bisa ya, nggak masalah ya. Ketika nanti kalian di tesis atau S2 gitu ya, baru biasanya nanti ke tahapan analisis biaya atau analisis efektivitas atau full economic evaluation seperti itu ya. Oke, lanjut. Tadi kan ketika jawabannya tidak dan tidak ya, atau tidak dan iya yang ini. Ini kalau yang masih gambaran atau deskripsi namanya partial evaluation atau evaluasi sebagian ya. Namun kalau misalnya kalian membandingkan antara obat A dan obat B, berarti kan kalian ada perbandingan dua alternatif atau lebih ya. Maka lihat kolom ya yang di bawah. Lihat yang ini ya. Kemudian tadi, apakah kalian membandingkan obat A dan obat B? Itu apakah kalian bandingkan biaya dan efektivitasnya secara bersama-sama? Kalau tidak, ya di sini, maka lihat yang bagian ini saja, ya. Berarti kalau misalkan yang kalian lihat itu hanya
efektivitasnya saja, maka eh, penelitian kalian itu adalah membandingkan efektivitas dari obat A dan obat B. Ini namanya evaluasi efikasi atau efektivitas. Judulnya nanti adalah analisis efektivitas obat A dibandingkan dengan obat B pada pasien diabetes mellitus misalnya, gitu ya. Tapi kalau yang kalian bandingkan itu adalah eh, biaya pada obat A dan obat B, namanya adalah analisis biaya atau cost analysis. Nanti judulnya adalah analisis biaya obat A dibandingkan dengan obat B pada pasien diabetes mellitus misalnya, seperti itu ya. Nah, ini masih juga termasuk dalam partial evaluation. Namun, jika yang kalian bandingkan tadi adalah obat A dan obat B, dan yang kalian bandingkan itu adalah biaya dan efektivitasnya secara bersama-sama, maka itu namanya full economic evaluation ya. Full economic evaluation ya, ini juga bagian dari farmakoekonomi. Kalau itu ada empat ya, ada empat eh, kajian ya. Yang pertama cost minimization analysis atau analisis minimalisasi biaya. Yang kedua cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya. Yang ketiga cost benefit analysis atau analisis manfaat biaya. Dan yang terakhir adalah cost utility analysis atau analisis utilitas biaya ya. Yang mana cost effectiveness analysis dan cost utility analysis ini sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman bedanya kalau yang cost effectiveness analysis itu yang outcome yang diukur itu adalah unit alamiah seperti penurunan tekanan darah, penurunan kolesterol, penurunan gula darah, hilangnya demam, hilangnya batuk, sesak, dan sebagainya. Kalau cost utility analysis itu outcome-nya itu adalah utilitas atau kualitas hidup dari si pasiennya. Baik, kita lanjutkan ke cost analysis atau analisis biaya. Cost analysis merupakan metode atau cara untuk menghitung besarnya pengorbanan atau biaya atau cost dalam unit moneter, dalam hal ini rupiah, baik yang langsung atau direct cost maupun biaya tidak langsung atau indirect cost untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini adalah contoh penelitian tentang cost analysis, judulnya analisis biaya langsung medis terapi ceftriaxone dibandingkan dengan levofloxacin pada pasien pneumonia komunitas di rumah sakit pemerintah X NTB. Ya, di sini langsung dijelaskan bahwa analisis biaya yang diukur itu hanya biaya langsung medis saja ya, karena di sini perspektif yang digunakan adalah perspektif payer atau perspektif dari si BPJS Kesehatan ya. Kalau dia perspektifnya BPJS Kesehatan, maka biaya yang diukur tentunya hanya biaya langsung medisnya saja ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tujuan dari penelitiannya ya, kemudian juga dijelaskan komponen biaya yang dihitung ya, ada biaya obat, biaya perawatan, biaya dokter, biaya IGD, biaya akomodasi dan biaya laboratorium ya. Kemudian sampel yang diperoleh ada 65 pasien ya. Kemudian dijelaskan juga hasilnya bahwa rata-rata biaya langsung medis dari ceftriaxone, dari levofloxacin, kemudian secara statistik juga diukur, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata biaya langsung medisnya, dan dijelaskan juga di hasilnya bahwa levofloxacin ini memberikan nilai rupiah yang terendah dibandingkan dengan ceftriaxone ya. Kemudian ada contoh lainnya terkait dengan cost analysis juga ya, yaitu cost of illness. Cost of illness atau biaya penyakit ini juga merupakan bagian dari cost analysis ya. Di sini judulnya adalah Cost of Illness for COVID-19 in Patient in West Nusa Tenggara, Indonesia ya. Di sini dijelaskan juga ya latar belakang, tujuan, dan metode. Nah, di metode juga dijelaskan di sini dia menggunakan perspektif payer atau pembayar dalam hal ini karena pasien COVID-19 rawat inap itu dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah ya, maka di sini perspektifnya si payernya ini adalah pemerintah ya. Kemudian dijelaskan pada hasil juga total biaya langsung medisnya, kemudian rata-ratanya, kemudian
rata-rata biaya pada pasien tanpa komorbiditi dan rata-rata biaya pada pasien dengan komorbiditi ya. Kemudian disimpulkan juga bahwa total cost of illness COVID-19 di Nusa Tenggara Barat itu cukup tinggi ya. Nah, maka dibutuhkan upaya untuk pencegahan untuk mengurangi kejadian dari COVID-19 di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Baik, kemudian ini adalah penjelasan satu-satu perbedaan ya tipe dasar dari analisis farmakoekonomi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada cost minimization analysis atau analisis minimalisasi biaya, ada cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya, ada cost benefit analysis atau analisis manfaat biaya, dan ada cost utility analysis atau analisis utilitas biaya ya. Perbedaannya adalah masing-masing metodologi ini dia masing-masing memiliki unit biaya yang dihitung dan unit outcome yang diukur ya. Kemudian kalau unit biayanya semuanya itu dalam rupiah ya. Sedangkan unit outcome-nya yang membedakannya ya. Kalau CMA, unit outcome-nya itu adalah kelompok yang dibandingkan itu diasumsikan ekuivalen. Misalnya pada obat standar dengan obat baru atau obat generik dengan generik bermereknya misalnya ya. Itu kan BABE-nya itu dia sudah setara gitu ya, dianggapnya dia ekuivalen efektivitasnya ya. Kemudian kalau yang CEA atau cost effectiveness analysis, unit alamiah kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atau yang dibanding dua obat yang dibandingkan itu dia memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Dan outcome yang diukur atau efektivitas yang diukur itu biasanya berupa unit alamiah seperti life years gain, kemudian tekanan darah dalam milimeter Hg, kadar glukosa darah dalam milimol per liter dan sebagainya. Bisa juga suhu tubuh ya, misalkan dalam derajat Celcius dan sebagainya. Kemudian kalau yang cost benefit analysis ya, unit outcome-nya ini juga manfaatnya itu diukur dalam rupiah ya, jadi dirupiahkan. Kemudian kalau cost utility analysis, outcome-nya itu adalah quality adjusted life year atau KALI, atau utility yang lain seperti kualitas hidup biasanya ya. Baik, kita akan masuk satu-satu. Yang pertama, cost minimization analysis atau CMA atau analisis minimalisasi biaya. Ini merupakan teknik analisis ekonomi untuk membandingkan dua pilihan atau lebih opsi-option intervensi kesehatan termasuk obat yang memberikan hasil atau outcomes kesehatan yang setara untuk mengidentifikasi pilihan yang menawarkan biaya yang lebih rendah. Karena hasil pengobatan dari intervensi diasumsikan sama, yang perlu dibandingkan hanya satu sisi yaitu biaya saja. Di antara 4 metode sebelumnya ya, farmakoekonomi, analisis minimalisasi biaya ini adalah yang paling sederhana. Nah, AMIP ya, disingkatnya AMIP kalau bahasa Indonesianya ya, atau CMA, ini digunakan untuk membandingkan dua intervensi kesehatan yang telah dibuktikan memiliki efek yang sama, serupa atau setara. Jika dua terapi atau dua jenis merek obat setara secara klinis, yang perlu dibandingkan hanya biaya untuk melakukan intervensi. Jadi nanti dipilih biaya yang paling rendah ya. Sesuai prinsip efisiensi ekonomi, jenis atau merek obat yang menjanjikan nilai terbaik adalah yang membutuhkan biaya paling kecil per periode terapi yang harus dikeluarkan untuk mencapai efek yang diharapkan. Nah, penggunaan AMIP ini agak terbatas misalnya untuk membandingkan obat generik berlogo atau OGB yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat sejenis dan telah dibuktikan kesetaraannya melalui uji bioavailabilitas bioekuivalensinya atau BABE-nya. Jika tidak ada hasil uji BAB yang membuktikan kesetaraan hasil pengobatan, AMIP tidak layak untuk digunakan ya.
Atau bisa juga kita analisis secara statistik ya, efektivitas obat A dan obat B itu kalau secara statistik itu dia berbeda signifikan atau tidak. Kalau dia tidak berbeda signifikan, maka jatuhnya juga menjadi cost minimization analysis. Tapi kalau efektivitas kedua obat ini ada perbedaan yang signifikan, maka bisa menjadi cost effectiveness analysis ya. Kemudian yang kedua terbatasnya ya, karena dia membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara. Nah, ini adalah contoh penelitian CMA ya, analisis minimalisasi biaya obat antihipertensi antara kombinasi ramipril spironolakton dengan valsartan ya, pada pasien gagal jantung kongestif di Rumah Sakit Pemerintah XY di Jakarta tahun 2014 ya. Di sini dijelaskan juga latar belakangnya, tujuan penelitiannya ya. Kemudian ini dia membandingkan ada dua hal yang dibandingkan ya, yaitu tadi obat ramipril spironolakton dengan valsartan pada penyakit gagal jantung kongestif. Kemudian komponen biaya yang dihitung ada biaya obat, jasa dokter, dan biaya rawat inap ya. Kemudian didapatkan rata-rata biaya totalnya pada masing-masing kelompok obat. Kemudian dan dilakukan uji secara statistik ya. Ternyata ditemukan bahwa obat kombinasi penggunaan ramipril spironolakton efektivitasnya itu tidak berbeda signifikan ya, atau setara dengan obat valsartan. Maka nanti ini jatuhnya adalah analisis minimalisasi biaya ya. Namun ada penghematan pada rata-rata biaya total obat jika menggunakan valsartan ya, dibandingkan dengan yang ramipril spironolakton, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah cost effectiveness analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya. Ini adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil atau outcomes relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan ya. Untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda, dapat digunakan analisis efektivitas biaya. Pada CEA, hasil diukur dalam unit non-moneter ya, seperti jumlah kematian yang dapat dicegah atau penurunan milimeter Hg tekanan darah diastolik. Kajian farmakoekonomi dapat memberikan besaran efektivitas biaya atau cost effectiveness yang menunjukkan unit moneter atau jumlah rupiah yang harus dibelanjakan untuk setiap unit indikator kesehatan, baik klinis maupun non-klinis, misalnya dalam miligram per desiliter, penurunan kadar LDL dan atau kolesterol total dalam darah yang terjadi karena penggunaan suatu obat ya. Semakin kecil rupiah yang harus dibayar untuk mendapatkan unit indikator kesehatan klinis maupun non-klinis yang diinginkan, semakin tinggi pula nilai efektivitas biaya dari suatu obat ya. CEA ini hanya dapat digunakan untuk membandingkan intervensi kesehatan yang memiliki tujuan yang sama, misalnya sama-sama untuk menurunkan tekanan darah, sama-sama untuk menurunkan gula darah dan seterusnya ya. Jadi tujuan terapinya itu sama ya. Atau jika intervensi tersebut ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan yang muaranya sama. Ini definisi dari Drummond et al. Tahun 1997. Jika hasil intervensinya berbeda, misalnya penurunan kadar gula darah oleh obat anti diabetes dan penurunan kadar LDL atau kolesterol total oleh obat anti kolesterol, maka CEA tidak dapat digunakan karena tadi dia ini tujuannya sudah berbeda ya. Nah, pada CEA itu ada diagram efektivitas biaya ya. Di sini ada 4 kuadran ya. Ini ada perbedaan efektivitas ya. Efektivitasnya tinggi, kemudian kalau yang di bawah yang di sebelah kirinya adalah perbedaan efektivitasnya, di mana efektivitasnya rendah ya. Kemudian yang pada garis vertikalnya ya, perbedaan biaya positif itu maksudnya adalah biayanya tinggi, kemudian yang bawahnya adalah biayanya rendah ya. Nah, ini ada 4 kuadran pada CEA ya. Misalnya ya pada kuadran 2 ya, ini disebut dengan dominan apabila efektivitasnya tinggi, suatu obat efektivitasnya tinggi
tapi biayanya itu ditawarkan itu adalah rendah, maka sudah pasti obat pada kuadran 2 ini akan dipilih secara otomatis. Ya, misalkan dimasukkan dalam formularium misalnya, udah pasti akan dipakai. Karena dia efektivitasnya tinggi, biayanya rendah, ya udah nggak perlu dilakukan analisis lagi, udah langsung aja dipakai obatnya gitu ya. Kemudian kalau yang di kuadran 4 atau disebut dengan didominasi ya, dia memberikan efektivitas yang rendah tapi biayanya tinggi. Ya, sudah pasti tidak akan dipilih ya. Karena tadi udahlah efektivitasnya rendah, biayanya mahal pula. Obat yang ada di kuadran 4 ini sudah pasti tidak akan dipilih, tidak akan dimasukkan ke dalam formularium misalnya ya. Maka obat yang ada di kuadran 4 ini sudah pasti tidak perlu dianalisis lagi karena langsung tereliminasi ya. Nah, yang perlu dilakukan uji atau analisis efektivitas biaya apabila obat tersebut berada pada posisi kuadran 1 dan kuadran 3 atau disebut dengan tukaran ya. Kalau pada kuadran 1 ya, obat itu dia efektivitasnya tinggi tapi harganya atau biayanya juga tinggi ya. Kemudian pada apa namanya kuadran 3, jika suatu obat dia efektivitasnya lebih rendah tapi biayanya juga dia lebih murah. Nah, maka kalau misalkan kita menemukan dua obat dengan tujuan yang sama, misalnya sama-sama untuk menurunkan hipertensi misalnya ya, tapi dia berada di kuadran 1 dan kuadran 3, maka obat tersebut bisa kita lakukan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis ya, untuk kita menentukan apakah obat dengan efektivitas yang tinggi dan biaya yang tinggi ini worth it atau sepadan untuk kita masukkan ke dalam formularium. Jangan-jangan nanti ketika kita hitung total biayanya ya, rata-rata biayanya, jangan-jangan nanti obat yang efektivitasnya tinggi biayanya tinggi ini justru yang menawarkan rata-rata total biaya atau rata-rata biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan obat yang efektivitas rendah biayanya juga rendah, ada di kuadran 3 ini, seperti itu ya. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini posisinya memerlukan pertimbangan efektivitas itu ada pada obat pada kuadran 1 dan kuadran 3 ya. Maka nanti dia perlu kita lakukan perhitungan RIEP namanya ya, atau ICER ya, yaitu incremental cost effectiveness ratio ya. Dengan ICER dapat diketahui besarnya biaya tambahan untuk setiap perubahan 1 unit efektivitas biaya. Selain itu, untuk mempermudah pengambilan kesimpulan alternatif mana yang memberikan efektivitas biaya terbaik, pada kajian dengan metode CEA dapat digunakan tabel efektivitas biaya tadi ya. Nah, ini juga bisa perhitungan RIEP-nya dilihat pada Pedoman Farmakoekonomi tahun 2013 ya. Contoh cost effectiveness analysis membandingkan dua atau lebih jenis obat dari kelas terapi yang sama tetapi memberikan besaran hasil pengobatan berbeda, misalnya dua obat antihipertensi yang memiliki kemampuan penurunan tekanan darah diastolik yang berbeda. Membandingkan dua atau lebih terapi yang hasil pengobatannya dapat diukur dengan unit alamiah yang sama walaupun mekanisme kerjanya berbeda, misalnya obat golongan PPI dengan H2 antagonis untuk reflux esofagitis yang parah ya. Meskipun golongan obatnya berbeda gitu ya, tapi kan tujuannya sama, itu masih tidak apa-apa menggunakan CEA asalkan kedua obat tersebut dibuktikan memiliki efektivitas yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke cost utility analysis atau CUA atau analisis utilitas biaya. Ini adalah teknik analisis ekonomi yang menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atau kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Misalnya, ketika dia diberikan obat, bagaimana kualitas hidupnya? Ketika dia diberikan obat, bagaimana kepuasan dari hidupnya misalnya ya. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan yang dapat dinikmati, umumnya diekspresikan dalam Quality Adjusted Life Years atau KALI, atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan atau bahasa Indonesianya gitu ya, JKTD.
Kajian farmakoekonomi ini akan memberikan unit utilitas biaya atau cost utility yang menunjukkan unit moneter atau rupiah yang harus dikeluarkan untuk setiap JKTD yang diperoleh. Semakin kecil jumlah rupiah yang harus dibayar untuk mendapatkan tambahan JKTD, maka semakin tinggi utilitas biaya suatu obat, ya. Sebenarnya cost utility analysis ini sama prinsipnya dengan cost effectiveness analysis, ya, sama saja prinsipnya, hanya bahkan kadang di beberapa negara itu dianggap sama, ya. Nah, ini adalah contoh penelitian CUA, ya, Pharmacoeconomic Study Cost Utility Analysis of Modern Wound Dressing versus Conventional Wound Dressings in Patient with Diabetic Foot Ulcer, ya. Jadi ini adalah CUA yang dibandingkan itu adalah penggunaan balut luka modern dengan balut luka konvensional pada pasien ulkus kaki diabetik, ya. Di sini dijelaskan introduction-nya, metodenya, ya. Dia di sini menggunakan perspektif pasien, ya. Maka semua biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu dihitung ininya, ya, biayanya, ya, termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsungnya ini juga dihitung di sini, ya. Di hasilnya dijelaskan bahwa rata-rata biaya dari wound dressing yang modern dengan yang konvensional. Dijelaskan juga kualitas hidup dari pasien yang menggunakan modern dengan yang konvensional itu secara statistik itu berbeda signifikan dengan nilai P-nya kurang dari 0,05. Maka bisa dilanjutkan ke CUA-nya karena secara kualitas hidup antara kedua kedua perawatan tadi itu dia berbeda, gitu, ya. Kalau sama jatuhnya nanti CMA karena tapi kualitas hidupnya berbeda antara intervensi satu dengan intervensi lainnya, maka bisa lanjut ke CUA, ya. Kemudian juga dihitung nilai ICUR kalau dari kalau tadi CEA kan ICER, ya, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Nah, kalau CUA itu namanya ICUR, Incremental Cost Utility Ratio, ya. Kemudian disimpulkan di sini bahwa penggunaan wound dressing itu dia mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi dengan kualitas hidup dengan biaya yang lebih tinggi pula, ya. Namun dia ternyata tambahan biayanya itu sangat sedikit, ya, hanya sekitar 22.000 saja untuk meningkatkan 1 unit kualitas hidupnya, gitu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah cost benefit analysis, ya, atau analisis manfaat biaya. Ini adalah teknik untuk menghitung rasio antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat atau benefit yang diperoleh, di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit moneter atau rupiah. Manfaat atau benefit merujuk pada nilai kepuasan yang diperoleh pasien dari penggunaan suatu obat. Nilai kepuasan ini dinyatakan dalam besaran moneter setelah dilakukan konversi dengan menggunakan nilai rupiah yang rela dibayarkan untuk mendapat kepuasan tersebut atau nilai dari willingness to pay-nya, ya. Semakin tinggi willingness to pay relatif terhadap harga real obat atau cost, semakin layak obat tersebut untuk dipilih, ya. Oke, kemudian ini ada tugas, ya, silahkan cari contoh artikel, ya, atau artikel, ya, ini bukan jurnal, ya, artikel atau penelitian terkait farmakoekonomi. Boleh gambaran biaya obat, boleh analisis biaya obat, boleh tentang CMA, CA, CUA, CBA. Silakan kalian lampirkan artikel tersebut, ya. Tentukan tadi judulnya apa, perspektif yang dipilih itu perspektifnya siapa oleh si peneliti, kemudian komponen biaya yang dihitung itu apa saja sesuai dengan perspektifnya harusnya, ya. Kemudian jika analisis biaya atau CMA atau CEA atau CUA, maka alternatif apa yang dibandingkan, maksudnya obat A dibandingkan dengan obat BK, atau tadi dia tidak menggunakan obat tapi dia menggunakan alkes, ya, alat kesehatan, wound dressing modern dibandingkan dengan yang konvensional dan seterusnya, ya. Memang tidak semua artikel farmakoekonomi itu mencantumkan perspektifnya. Kalau memang di artikel tersebut tidak dituliskan perspektifnya siapa, boleh kalian kosongkan saja di sini, ya. Berarti itu merupakan salah satu kekurangan dari jurnal tersebut. Tapi memang kalian tidak bisa hanya membaca pada abstraknya saja. Silahkan baca juga keseluruhan isi dari artikel tersebut. Kadang tidak disebutkan di abstrak, ya,
tapi disebutkan di metode, begitu seterusnya ya. Silakan tulisannya diketik dan diketik saja ya, kemudian dikumpulkan pada kolom tugas Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.